meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa wabah penyakit adalah sunnah Rasulullah SAW. Saya ulang sekali lagi. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa tersebarnya wabah penyakit taun pes adalah sunnah Rasulullah SAW. Sekarang kita akan jawab 5 pertanyaan dari jamaah online yang masuk pada kesempatan kali ini. Dari saudara Izwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan dalam memilih jodoh yang tepat? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Tanya pendapat temanmu, tanya orang yang kenal dengan dia, tanya keluarga bagaimana sifatnya orang itu. Ma khaba man istakhara, dan tidak akan merugi orang yang mau istikharah. Pertama, tanya dulu melalui orang-orang teman dekat, sahabat dia, keluarga. Habis itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum pinjam meminjam antara uang dengan sawah? Apakah itu masuk dalam kategori gadai? Ini sawah kamu. Ini sawah saya. Ini uang kamu. Saya berikan sawah saya ke kamu, saya pakai uang kamu sampai tanggal 1 Januari 2021. Nanti akan saya tebus. Ini namanya gadai. Lalu sawah ini dipakai oleh orang yang punya uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada manfaat di situ, maka manfaatnya itu riba. Dipakai sawahnya, setahun 2 kali panen, diambil padinya, makan haram. Taubat, kajian kita taubat. Lalu kalau tanah ini dijadikan sebagai pegangan, siapa mengelola tanah? Yang punya sawah. Saya punya sawah, saya kelola tanah. Hasilnya untuk saya. Itulah ajaran Islam. Namanya tolong menolong. Kalau kemudian sawah yang dipakai dipegang, hasilnya untuk dia, apa beda dengan rentenir? Menjerit leher. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskin makin susah. Kalau saya udah pinjami dia duit, udah tidak pakai bunga, saya pula tidak dapat apa-apa dari sawah dia, lalu saya dapat apa Pak Ustaz? Kau dapat pahala. Tapi kau beriman, percaya ada malaikat menulis kebaikan, ada pahala. Tak percaya Pak Ustaz, kafir. Oleh sebab itu maka yang paling tinggi ini ada level-levelnya. Level paling bawah. Ku pinjam uangmu 100 juta ya. Ya. Nanti kalau berhasil dapat 150 juta, kau insya Allah dapat 50%. Ini yang paling level paling bawah, namanya mudharabah, bagi hasil. Dah. Di atas itu, ini sawah ya, sawah, ya. Ku pinjam. Ini uang sawah, ini kau pegang, ya. Terus aku dapat apa? Kau dapat pahala aja. Tapi nanti kalau aku lari sampai tanggal itu, sawah ini kau ambil. Itu namanya gadai. Gadai itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau orangnya lari, dapat. Dah. Ada lagi yang di atas itu, pinjam uang 100 juta. Pinjam uang 100 juta. Terus aku pegang apa? Nggak ada apa-apa, aku pun nggak ada yang bisa aku pinjam. Terus aku dapat apa?
kau dapat pahala aja lah. Nah, itu namanya hutang. Ini paling parah. Tapi ada lagi di atas itu. Pak, orang kaya, ya, pinjamlah saya Pak. Berapa? 100 juta. Untuk apa? Untuk modal. Nih, ambil lah nih. Aku pun udah banyak kali duit, bingung mau kemana kan duit. Itu namanya sedekah. Islam sudah atur itu. Jadi kalau ada orang lagi bertanya, kalau saya udah kasih, saya dapat apa? Mestinya kau lakukan ini. Tapi karena imanmu tak sekuat ini, kau dapat level 2. Imanmu tak sekuat ini, kau dapat level 3. Imanku tak sekuat, level 4. Ada tak level 5 Pak Ustaz? Ada. Pakailah duitku ini 100 juta, nanti kau bayar 150. Itulah dia riba. Inilah level kau yang paling tepat. Sinilah level kau rupanya. Tapi doa kau selama ini, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam abrar. Ini yang abrar itu. Tapi kau di sini. Ini namanya asrar. Ini abrar. Saya dapat apa? Nih kau dapat 150. Tapi riba. Itu pakai sin, asrar. Dari Balia, bagaimana cerita Isra Mi'raj yang di hadis dan Quran? Buka di YouTube. Isra Mi'raj hampir 3 jam pakai infocus di Masjid Raudhatus Shalihin. Belakangnya pakai seng. Waktu itu lantainya pasir. Isra Mi'raj dari A sampai Z 3 jam. Tonton. Sari Ramadan. Apakah orang yang pernah datang ke dukun kemudian taubat harus bersyahadat kembali? Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kau ragu, mati su'ul khatimah, ulangi syahadat balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu taubat nasuha, taubat murni, semurni madu yang disaring tak bercampur dengan lilin dan anak. Aduh. Jangan datang ke dukun lagi. Dukun-dukun pun bertobatlah kalian. Sudah mau kiamat. Ini dukun-dukun ini di musim corona ini dia pula tampil. Saya sudah meramalkan corona ini. Dukun inilah yang cocoknya mati duluan. Dia pula datang meramalkan corona. Begitulah sudah banyaknya orang mati karena corona. Mereka mati syahid, kau mati konyol dukun-dukun. Ervina, bagaimana hukum istri yang berselingkuh karena ekonomi dan suami tidak berusaha memenuhi nafkah? Banyak istri ketika habis akad nikah itu kecicilan. Padahal waktu itu dia duduk di situ. Tidak ada perempuan perlu duduk di majelis akad nikah. Coba tanya orang-orang tua di Kabupaten Siak di Riau tahun 50-an. Yang nikah tahun 50-an, coba tanya, ada tak perempuan di majelis akad nikah? Tak ada. Yang ada di situ hanya mempelai laki-laki dengan wali dengan 2 saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Mempelai perempuan tak ada situ. Sebelum akad nikah itu diutus 1 orang ke kamar untuk nanya, mau tak dia? Mau tak kau dengan laki-laki ini? Kata dia di dalam diam. As-sukutu alamatur ridha. Sekarang inilah baru perempuan itu keluar sambil foto-foto. Cheese. Perempuan tidak hadir di majelis akad. Lalu kenapa perempuan dihadirkan sekarang duduk di situ? Untuk mendengar ucapan suami membaca sirat ta'liq.
Tapi ketika suami dengan Pak Kuam baca itu, si perempuan kecicilan si selfie. Perempuan-perempuan yang akan nikah, dengarkan ucapan sirat ta'liq. Apa kata Pak Kuam? Baca. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jika saya meninggalkan dia. Berapa bulan Pak Kuam? 3 bulan berturut-turut. Tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Dan dia datang ke pengadilan agama. Nih, Ervina. Bagaimana hukum istri berselingkuh karena ekonomi? Kau tunggu 3 bulan. Kalau ada yang ngajak berselingkuh, bilang, Mas, kita nggak boleh selingkuh. Kau tunggu 3 bulan nih. 3 bulan nih dia tak ngasih belanja, aku gugat deh. Bukan kesalahan suami itu lalu melegitimasi engkau untuk berselingkuh. Itu tak betul. Kenapa kau selingkuh? Karena suami nggak ngasih belanja. Batil, haram. Pahami baik-baik. M. Radi, adakah wajar mengikuti arahan pemerintah supaya tidak sholat berjamaah? Mana ada pemerintah berani? Pemerintah Malaysia, Perdana Menteri, Prime Minister tidak berani melarang orang sholat Jumat dan sholat fardu. Lalu kenapa kenyataannya sekarang pemerintah melarang? Mufti mengeluarkan fatwa. Mufti wilayah persekutuan, Mufti Selangor, Mufti Perak, Mufti seluruh mufti. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mufti Al-Azhar. Kenapa mufti berani? Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka ambil dari sunnah. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa wabah penyakit adalah sunnah Rasulullah SAW. Saya ulang sekali lagi. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa tersebarnya wabah penyakit taun pes adalah sunnah Rasulullah SAW.